Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu, Saya Muhammad Faisal Korni dengan NIM akhir 017. dan saya Irenia Alfawiani dengan NIM akhir 191. Adapun judul jurnal yang diangkat pada presentasi kali ini yaitu E-commerce System for Sale Prediction Using Machine Learning Technique. Adapun pendahuluannya yaitu, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, pada tahun 2020, penyebab utama kematian adalah penyakit jantung. Penyakit ini bertanggung jawab atas 16% dari total kematian di dunia. Sejak tahun 2000, peningkatan kematian terbesar terjadi karena penyakit ini. Meningkat lebih dari 2 juta hingga 8,9 juta kematian pada tahun 2020. Jumlah kematian akan bertambah sampai 24,5 juta pada tahun 2030. Karena pertumbuhan faktor resiko kardiovaskular seperti tekanan darah, diabetes, obesitas, dan merokok. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengusulkan model prediksi untuk memprediksi apakah pasien memiliki penyakit jantung atau tidak dengan menggunakan indikator yang dimasukkan dan memberikan kesadaran tentang penyakit jantung. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu random forest, decision tree, bagging or bootstrap aggregating, dan gradient boosting. Random forest digunakan sebagai metode prediksi penyakit kardiovaskular dengan menggunakan random forest classifier. Oke, untuk dataset yang digunakan berasal dari website Kaggle dan mencakup ada 70.000 record catatan pasien yang menyajikan informasi mengenai apakah mereka telah menerima diagnosis penyakit kardiovaskular. Dan untuk variabelnya sebagai berikut, ada ID, umur, jenis kelamin, tinggi, berat, dan lain sebagainya. Dan juga termasuk apakah dia merokok atau tidak, yang bentuk bertipe boolean, jadi 0 sama 1. Terus selanjutnya adalah eksperimen yang yang dilakukan di jurnal ini. Yang pertama adalah mengecek keterkaitan antar variabel dengan variabel target. Jadi ini adalah visualisasi kardiovaskular berdasarkan usia. Eh, di jurnal melakukan pencarian untuk menentukan jumlah penderita penyakit kardiovaskular pada setiap kelompok usia yang terdapat dalam dataset. Terus yang kedua ada mengecek terkaitan antar variabel dengan variabel target. Ini ada matriks korelasi yang digunakan untuk menganalisis korelasi antara variabel-variabel yang ada. Tampak bahwa terdapat dua variabel yang memiliki keterkaitan tinggi, yaitu tekanan sistolik dengan nama variabel F high dan tekanan diastolik dengan nama variabel F low. Selanjutnya, dataset ini dibagi menjadi dua, yaitu bagi yang pertama adalah 60%, dan yang kedua 20%. 60% pertama digunakan sebagai data training dan 20% digunakan sebagai data testing. Kemudian eh, dihitung jumlah matrix conversionnya. Pada conversion matrix ini yang terlihat pada gambar di samping, hasil akurasi dari data testing ini adalah 73%. Oke, kesimpulan dari jurnal ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah random forest untuk memprediksi kemungkinan adanya penyakit kardiovaskular pada individu dengan berbagai kondisi kesehatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dataset kardio.csv yang bersumber dari Kaggle. Hasilnya adalah evaluasi akurasi prediksi pada model testing menunjukkan bahwa model berhasil mencapai tingkat akurasi sebesar 73% pada dataset. Itu adalah referensi dari kami. Dan mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.